saya cowok sendiri kok. Tidak apa-apa, jatuh istrinya. Saya ini jujur masih percaya diri. Ternyata masih jomblo sih Pak. Kita cari aja. Sama dia. Assalamualaikum. Halo ibu-ibu. Ngapain masak rame-rame kayak gini, pada mau ngapain? Kan habis lebaran nih bu, aksesmu pengen silaturahmi nih. Bu, geser dikit bu. Ya bu, geser. Kenalin dulu tuh sama kita bu. Oh ya udah boleh deh. Kenalin nih ada Pak Hengki dari toko modal. Halo ibu-ibu, bapak, salam kenal. Terus di sampingnya ada Pak Sarim nih dari aksesmu. Halo Bapak Nah. Ibu, kenalin Sarim. Oh, saya juga. Iya. Halo Bu. Makin lebaran aja ya. Nah, Pak Sarim nih dari aksesmu sama kayak saya nih. Jadi, saya emang nggak perlu kenalan lagi sama Bapak Ibu. Apa sih udah familiar banget nih sama saya kan? Jangankan namanya ya, batang hidungnya aja kita mau udah apa? Kita main. Dikira saya nggak bosen apa lihat muka ibu-ibu di sini? Mama seneng juga kan ya kita. Iya. Aksa. Enggak gimana ya? Lagi rame nggak enak. Tapi nanti kalau kami duduk di sini, ini ibu-ibu kemana? Santai aja Mas, gak apa-apa Mas. Ya. Ya udah boleh deh kalau gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu. Maaf ya Bu. Pak. Asik kan ngobrol nih. Kita juga tadi belum lebih apa? Iya. Belum komplit gitu ya, belum sak gitu. Ya beda Minal aidin, Bu. Maafin tuh Mas Aksa walaupun ngeselin. Lah, emang saya salah apa sama si ibu? Kan Bukannya saya hari-hari Mas Aksa kan nyebelin. Nggak boleh dendam loh Bu. Iya. nggak bener tuh. Gimana sih kan lagi lebaran ya Pak? Ini si ibu dendaman banget sih. Oh iya, terima kasih. Hati-hati Pak, ya ini nanti kejedot. Iya, udah tadi. Oh udah. Telat berarti saya Pak. Oke. Pak Hengki, kita kayak udah lama banget ya Pak nggak ketemu. Iya, Kalau Bu. bulanan nggak sih Pak? Udah lebih dari sebulan. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Sehat. Bu, gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Oke. Warungnya udah maju? Alhamdulillah makin maju Pak. Mantap. Halo Pak Sarim. Halo Bu. Bapak kalau boleh tahu nih, Bapak kan saya baru ke warung ya, jadi saya belum kenal banget nih. Kalau boleh tahu Pak Sarim di aksesmu tuh bagian apa sih Pak? Oh, saya sebagai supplier and product Bu. Jadi saya source untuk kelengkapan produk-produk aksesmu untuk dijual ke Ibu atau ke warung-warung member lainnya Bu. Oh gitu. Gitu. Jadi yang kayak yang urusan sama stok-stok warung gitu ya Pak Ya, ya? kurang lebih. Oh. Gitu. Biar aksesmu itu lengkap, ya kita sourcing atau cari barang untuk bisa dijual di warung-warung aksesmu. Wah, keren. Yaudah kalau kayak gitu, saya izin ke dalam dulu ya, Pak. Mau buatin kopi itu Oh iya, bapak-bapak ini. Saya juga kan Bu. Siap. Iya. Nah, makasih loh Bu. Kopinya pahit, nggak pakai. Kalau mau minum biar manis lah saya Pak ya. Oh, bisa. Saya izin dulu ya Pak. Silakan. Gear banget sih ibu ya, gitu pedean banget sih. Dan nih, sembari kita nungguin si Bu Viva lagi buatin kopi nih Pak. Kita sapa dulu nih buat penonton kita yang ada di rumah. Halo, selamat sore, selamat aksesmu yang udah join kita di live podcast Ngewarung di sore hari ini. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan menemani kamu dengan topik yang menyenangkan dan bisa bantu buat nyelesain permasalahan warung kamu nih. Jadi buat sahabat aksesmu yang punya permasalahan warung bisa aja langsung nih buat curhatin nih di kolom live chat box di bawah permasalahan warung kamu. Jangan lupa juga ya buat cantumin nama lengkap dan juga nomor member kamu supaya di akhir podcast kamu mungkin bisa jadi salah satu pemenang di giveaway podcast kita hari ini yang mana akan memenangkan voucher belanja sebesar Rp25.000. Nah, sahabat aksesmu mungkin yang masih bingung nomor member itu apa ya dan cara ngeceknya gimana ya? Bisa langsung aja simak video berikut ini. Halo sahabat aksesmu, sahabat tahu nggak sih nomor member itu apa? Nomor member itu penting banget loh. Karena nomor member atau dulunya OBA ID adalah identitas sahabat sebagai member yang terdaftar sebagai sahabat aksesmu.
Nah, nggak cuma itu. Ternyata nomor member banyak manfaatnya loh. Sahabat Aksesmu bisa mengikuti undian, promo, event, dan giveaway yang dilakukan oleh Aksesmu. Yuk kita lihat nomor member Sahabat Aksesmu. Caranya, buka aplikasi Aksesmu. Lalu tekan tulisan akun di pojok kanan bawah pada aplikasi Aksesmu. Setelah itu, nomor member akan muncul di tengah halaman aplikasi Aksesmu. Sahabat juga bisa tap atau swipe untuk melihat barcode dari nomor member sahabat. Gimana? Mudah kan? Selamat berbelanja, sahabat! Nah, udah tahu kan sahabat Aksesmu buat ngecek nomor membernya di aplikasi Aksesmu. Tapi bukan cuma itu aja nih yang bakal jadi giveaway kita pada sore hari ini. Karena kita juga ada giveaway dengan total senilai 1 juta rupiah. Gimana cara ikutannya? Gampang banget nih sahabat Aksesmu. Cara yang pertama, kamu tinggal transaksi dengan minimal belanja Rp600.000 melalui aplikasi Aksesmu menggunakan fitur bayar tunda. Yang kedua, foto diri kamu dengan bukti transaksi dan kemudian fotonya di-upload di akun Instagram pribadi kamu. Tapi jangan lupa ya buat tag akun Instagram Aksesmu dan juga toko modal. Dengerin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Jangan sampai kelewatan ya giveaway-nya. Karena sayang banget ya Mas Bener Asa. banget. Karena ada voucher giveaway. Total hadiahnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, kan kalau nggak ikutan apa bapak-bapak? Rugi dong. Terima lama nih tadi Pak. Ah iya. Ih, panas loh Bu. Belum bilang maaf lupa. Telat ya ngasih tahu. Iya. Aduh. Udah dikasih tahu. Setrum, Mbak. Kesetrum kepanasan nih. Seperti ya. Seperti Wah, mantep betul nih kopinya. Oh iya, Bu. Ini gimana nih dagangannya laris? Alhamdulillah, makin top chair nih, makin kesini berkat solusi-solusi dari teman-teman masak yang hebat-hebat itu. Ya, apalagi selama bulan Ramadan kemarin, itu tuh kayak produk yang laku, itu tuh kayak susu, sirup, kayak gitu-gitu Mas Aksa. Terus juga saya tuh pas lagi bulan puasa, saya jualan takjil di depan warung gini. Jadi makin cuan. Mantep tuh, Bu. Tapi Ibu pakai fitur bayar tunda nggak, Ibu? Pakai dong, Mas. harus. Iya. Dapatnya gitu-gitu aja. 7 hari kan kemarin. Ih, masa sih Cilili? Saya kemarin tuh ya Pak ya, selama Ramadan, stok Ramadannya tuh saya modalnya tuh dari toko modal loh. Makanya, tapi masa iya Bu Cilili? Gimana tuh Pak? Emang bisa ya, Pak, bayar tunda dipanjangin sampai sebulan gitu? Ini dia Bapak Ibu sekalian, yang namanya bayar tunda itu sudah dipraktekin 7 hari. Jadi kalau bisa dipanjangkan sayang ya, kita bilang 1 bulan bisa untung 4 kali, kenapa harus cuma 1 kali, 2 kali kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pakai bayar tunda, 1 minggu aja sudah bisa 4 kali dapat cuan gitu. Makanya jangan sampai cuannya itu hilang gara-gara nggak di stok lagi barang-barangnya. Dan ingat, barang yang dipilih harus cepat laku menurut warungnya Bapak Ibu sekalian. Emang Cilili kemarin pas beli pakai metode bayar tunda, produknya apa sih, Ci, yang dibeli? Macam-macam Mama, ada ciki-cikian gitu, minuman kaleng, macam-macam lah. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi. Produk-produk yang dibeli itu harus diperhatikan juga, bener nggak Pak Yengki? Betul banget, barangnya cepat laku gak Bu? Itu. Tapi mumpung ada Pak Sarim juga nih di sini, mungkin Pak Sarim bisa kasih tahu ke kita nih, barang-barang yang cepat laku, yang bisa buat perputaran uang kita cepet tuh Pak. Apa tuh contohnya Pak? Tadi kan sudah Pak Hengki mention juga tuh terkait produk. Berarti kan yang punya warung tahu nih pembelinya mau sering beli apa. Nah itu yang sering dibeli lagi biar stoknya nggak kosong.
Jadi mungkin Ibu Afifah itu harus stok barang-barang yang sering dibeli sama pelanggannya atau pembelinya gitu Bu, biar nanti perputarannya lebih cepat. Oke, berarti kalau misalkan itu kayak karena di sini kan deket-deket perumahan gitu ya. Iya. Berarti kalau pemukiman warga kayak gitu mungkin sembako gitu kali ya. Ojek, Oh. biasanya seperti itu Bu. Jadi Ibu udah tahu nih polosinya, oh warung pelanggan saya belinya produknya sering yang ini, berarti stoknya harus dilebihkan dari yang biasanya Ibu stok 10, oh misalnya pembeliannya jadi stoknya 15. Tapi selain produk habis gitu Pak. Nah, tergantung Bu, kan warung itu masing-masing punya pelanggannya masing-masing ya Bu. Kalau misalnya warung Ibu, oh ternyata pembelinya banyakan tadi beras atau tadi gula atau tadi itu apa ultra teh kotak atau apa teh kotak gitu apa, itu tergantung nanti Ibu stoknya biar kalau kita bilangnya biar nggak stock out gitu. Gitu ya, Pak, ya. Betul. Susul Rajaya, teh kotak. Nah, Rencengan, betul Bu. gitu ya Pak ya. Iya. Stok warung saya tuh yang disebutin tadi Bapak tuh stok habis di warung Oh, saya. nah, makanya stoknya harus ditambah lagi Bu, biar nggak kosong. Jadi kalau Iya, betul Bu, betul. Berarti strategi Bu Fifah udah bener nih, Iya. sesuai dengan apa yang dibutuhin konsumen dan kapan harus jualnya Iya, gitu kan, biar betul. perputaran uang itu juga cepet, ya kan. Betul. Mungkin biar nggak bingung nih ya, apa aja yang produk yang harus dibeli, terus cara ngitung keuntungannya juga gimana, mungkin kita praktik aja kali ya Pak, gimana Nah. keuntungannya, gimana perhitungannya, ya kan, boleh kan? Boleh. Oke, Oke. langsung saja ya. Lanjut ya. Iya. Mau ngitung dulu nih. Ya, terima kasih Bu Afifah dan para member-member warung. Mungkin ini saya sedikit simulasi ya. Nanti kalau Bu Afifah ada sanggahan atau nggak mengerti apa yang saya simulasiin, kasih masukan aja Bu. iya Itu Pak yang Sari. kayaknya Ini saya kasih masukin di contoh akhir aja. 6 item nih Bu. 6 item ini di dalamnya ada mie instan, ada air mineral, ada sigaret atau rokok, ada minuman kotak, dan non-foodnya misalkan contohnya saya deterjen. Ini contohnya kita ada satu item pertama, ada minyak fitri 450 ml. Nah, harga beli Ibu Afifah ke Aksesmu satuannya harganya 7.500. Dan isi satu karton itu ada isi 12 piece. Jadi kalau 7.500 dikalikan 12, itu satu kartonnya harganya 90.000. Ini kita merekomendasikan Ibu jual ke pelanggan Ibu itu harganya 8.500. Dan 8.500 itu berarti Ibu punya cuan atau untung kurang lebih satu piece-nya Rp1.000 Bu. Nah, kalau ini satu kartonnya karena tadi isi 12, berarti untung Ibu 12.000 satu kartonnya gitu. Nah, ini item yang kedua contohnya mie instan. Saya sebut mereknya adalah Sedap Mie Goreng. Oke. Nah, satu karton itu isinya 40 piece Bu. Nah, satu karton itu harga satuannya adalah Rp2.735. Jadi satu kartonnya 109.400. Nah, Aksesmu merekomendasikan Ibu jual ke ke pelanggan Ibu itu harganya 3.000. Jadi Ibu punya untung kalau di satu piece-nya kurang lebih Rp2.265. Nah, karena satu karton tadi 40 piece, itu satu kartonnya jadi untung Ibu 10.600. Ada pertanyaan Ibu? Nah, ada pertanyaan nih Pak. Ya. Saya kan misalkan nih, ini kayaknya dirasa-rasa nih keuntungannya dikit ya Pak ya. Ya. Dari satu kardus tuh cuman untungnya 10.600. Tapi kalau misalnya kira-kira saya pengen jual kayak naikin dikit gitu, kayak 3,5 biar untung saya makin banyak tuh gimana Pak? Oh, boleh Pak? Boleh-boleh aja sih Bu. Kita hanya merekomendasikan harga jual Ibu 3.000. Tapi kalau memang potensi Pak pembelinya Ibu tidak komplain, oh harganya kemahalan, ya itu sih moga-moga aja Bu. Ini kita hanya merekomendasikan saja. Kalau Ibu mau jual harga 3.500 atau 4.000, ya monggo. Tapi kan nanti balik lagi, oh ternyata di warung Bu Afifah kemahalan, Oh, tapi iya. konsumennya kabur. Iya benar. Berarti ya kita Gitu. jual murah-murah aja, yang penting cepet laku ya Pak. Betul Ya. Bu. Yang penting tadi perputaran uangnya kan, seperti Iya, dari Pak Hengki benar-benar. mention kan, oh perputaran uangnya harus cepat. Iya betul. Kecil betul. untungnya tapi berlipat-lipat Iya, nantinya Bu. betul. Gitu. Sering gitu ya Pak ya. Iya. Lanjut ya Bu ya. Lanjut Nah, ini Pak. ada item ketiga nih Bu, rokok. Pasti Ibu warung Ibu pasti jual rokok dong. Pasti Pak. Pasti ya. Ini satu contohnya jarum super 12. Karena satu slop ini ada 10 bungkus,
Ini kita jual di Aksesmu ini, satu bungkusnya harganya Rp23.050. Jadi kalau 10 piece Rp230.250. Nah, ini kita merekomendasikan harga jual ibu ke warung, ke pelanggan tadi, itu harganya 25.000 per bungkus. Itu. Biasanya kan warung ibu jual ecer ya Bu ya, ngecer ya. Per batang gitu kan. Ya ini merekomendasikan aja sih Bu. Satu batang boleh ibu jual harga 2.500 per batang. Iya. Jadi kalau labanya atau untungnya jual per bungkus itu 25.000 dikurangin modalnya tadi 23.050. Jadi untung per bungkusnya adalah 1.950. Oke. Kalau tadi satu slopnya karena isi 10 bungkus, jadi laba jualnya itu 250.000 jualnya dan modalnya 230.250. Untungnya ada 19.750. Tapi ibu kalau memang jualnya ecer per batang, itu untungnya lebih besar karena ecer ya Bu ya. Nah ini 2.000. Ini kita merekomendasikan saja sih Bu. 2.500 kalau satu slotnya ada 120 batang itu kurang lebih 300.000. Dan nanti karena modalnya nanti 230-250 rupiah, nanti untungnya 69.750. Maaf nih Pak ya. Duh, nih saya udah lama nggak hitung-hitungan kayak gini. Saya udah lama banget lulus dari sekolah. Kalau nih Pak saya masih bingung Pak. Ini gimana 19.000 kalau jual satu slot, tapi kalau jual ecer tuh bisa lebih cuan gitu Pak. Nah, karena kalau jual per bungkus jatuhnya kan lebih murah nih Bu. Lebih murah kalau jual per batang itu lebih tinggi, lebih mahal lah jualnya ke warung. Karena kan ngecer kan Bu. Kadang konsumen atau pelanggan ibu belinya satu batang, dua batang, ada yang ngecer begitu. Tapi ada juga item yang nggak diecer. Tapi kalau Jarum Super ini rata-rata sih kalau kita lihat mungkin warung ibu bisa jualnya per batang ya. Bisa ngeteng Pak. Jadi untuk jual per bungkus sama jual per batang itu untungnya lebih besar per batang tadi Bu. Tapi tergantung juga nanti warungnya ibu pelanggannya mau beli per bungkus kah atau per batang. Gitu. Oke, berarti emang lebih cuan kalau kita ngeteng ya Pak ya, karena harganya lebih tinggi tadi lebih ya. Tinggi betul Bu. Oke, udah paham Pak. Siap. Nah nanti lanjut lagi ke contoh yang keempat nih. Kita produk deterjen, saya sebut mereknya adalah Rinso 195 gram. Nah ini satu kartonnya itu ada isi 18 piece Bu. Nah harganya satu piece kita jual ke ibu dari akses mungkin ibu itu 4.150. Ibu ecerannya ke pelanggan ibu harganya 5.000. Jadi kalau laba per piece-nya 5.000 dikurangi modal ibu membeli ke akses 4.150, per piece-nya 850. Itu per piece-nya. Kalau per kartonnya karena tadi 18 piece, jadi modal ibu 74.700, ibu jual ke pelanggan 90.000, untungnya 15.300. Pasti warung-warung ibu atau pelanggannya banyak yang beli deterjen, apalagi ibu warungnya di dekat perumahan ya. Banyak sih mbak-mbaknya beli deterjen buat nyuci dan segala macam. Ibu betul-betul doang dijual kagak barangnya. Lihat itu tuh deterjen saya udah habis Mas Aksan. Habis makanya saya netting. Nanti kita habis ini kita langsung restock sama pakai aksesmu. Sip Bu. Boleh lanjut ya Bu ya? Lanjut Pak. Oke, ini item yang kelima nih, air mineral. Tadi Ibu nyebutnya jual air mineral segala macam, apalagi dingin punya chiller segala macam, pasti lebih wah gitu kan, lebih banyak minat konsumennya atau pelanggannya. Nah ini kita jual Bu, salah satunya item air mineral itu merek Sangkua Bu. Sangkua itu mereknya dan satu karton itu isi 24 piece Bu. Harganya lebih murah Bu, itu harganya satu piece itu 1.120 rupiah. Itu per piece-nya ya Bu ya. Ibu, kita merekomendasikan ibu jual ke pelanggan, boleh 2.500, boleh ibu mau nyari untung yang besar 3.000 atau 3.500, itu monggo. Ini hanya harga rekomendasi kami, aksesmu ke warung untuk jual ke pelanggan ibu. Oke. Nah, untungnya kurang lebih satu karton 33.120 tuh Bu. Jadi kalau ibu nanti jual 3.000 atau 3.500, untungnya malah lebih gede lagi. Tapi gitu. hati-hati Pak ya, takutnya nanti kalau kemahalan nanti betul Bu, itu harus pertimbangan dari ibu pelanggannya ternyata pembelinya menengah ke atas, menengah ke bawah ya kita ibu lihat juga. Nanti kan ibu bisa menilai kan. Iya, betul seperti Pak. Iya nih Pak, ini saya dikira kayak orang menengah ke atas mulu Pak, dia mahal banget sama si ibu. Harga khusus ya. Iya. Kalau warung-warung yang lain, ke pembeli-pembeli yang lainnya Mas, saya murah Pak. Ini khusus Mas Aksan. Jahat banget sih ibu. Oke Bu ya, untuk air mineral. Lanjut lagi Bu ya, ini item yang terakhir yang simulasiin saya. Ini ada Ultra Teh Kotak 300.
Ini kalau satu kartonnya ini isinya 24 piece, Bu. Jadi kalau harga Ibu beli ke kami, ke Aksesmu, kurang lebih harganya 2.950 per piece. Kalau 24 piece atau satu karton itu 70.800. Nah, Ibu boleh jual harga 4.500 atau 5.000 atau lebih, itu monggo. Nanti Ibu silahkan. Nah, ini kalau kita bicara untung, tadi untung Ibu per piece-nya 2.050. Kalau per kartonnya kurang lebih 49.200 per karton. Nah, ini simulasinya, kalau kita bicara modalnya, total dari pembelian maksimal satu item itu satu karton dengan item, itu kurang lebih modal Ibu 602.050. Dan keuntungannya, kalau ini habis semua terjual, kurang lebih 139.970 rupiah. Sini ada bayar tunda nih. Ibu udah paham belum bayar tunda nih? Nah, itu Pak. Saya bingung Pak. Biasa kan kalau pakai bayar tunda gitu kan takutnya ada biaya-biaya admin lainnya itu. Itu perhitungannya gimana? Kebetulan di sini ada Pak Kanil. Oh iya. Pak Masa jadi Hengki, mohon Pak? bantuannya Pak untuk dijelaskan. Monggo Pak, silakan Pak. Tadi saya pikir saya dilupakan. Maaf Pak, tidak. Jadi ya udah, ini karena permintaan dari Pak Salim. Gimana Bapak Ibu sahabat Aksesmu, sudah komplit ya penjelasan dari Pak Salim. Nah, ini kalau permintaan Bu Afifah kan pengen tanya, Iya, kalau betul. misalnya untuk pembeliannya bisa nggak menggunakan bayar tunda. Nah, di bayar tunda tidak ada limit, tidak ada pembatasan barang-barang produk tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau beli, itu semua komplit, semua bisa ya di Aksesmu. Nah, keuntungannya adalah ketika barang promo atau barang yang dijual di Aksesmu itu ada di dalam aplikasi tersebut, bebas dipilih Bu. Jadi kalau barangnya udah dimasukin ke dalam keranjang, Iya. tanpa harus menunggu uang cash, langsung bisa digunakan. Jadi bayar tunda itu menyelamatkan para pengusaha warung kecil maupun toko itu supaya bisa langsung stok cepat, ya. Nah, saya jelaskan juga di bagian bayar tunda nih, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bu Afifah, kalau misalnya Bu Afifah kan udah pernah belanja bayar tunda. Iya. Dari sini Bu Afifah pasti udah tahu dong. Di kami di aplikasi fitur dari bayar tunda tersebut memang ada yang namanya admin. Tapi adminnya itu sangat-sangat kecil sekali Bapak Ibu sekalian, sahabat Aksesmu. Jadi di mana untuk tiap kali pembelanjaan dengan 1 minggu tempo dengan bayar tunda itu ada admin sebesar 0,499%. Jadi seperti yang ada di papan ya Bapak Ibu sekalian, Bu Afifah, dengan pembelian Rp602.050 itu dikenakan admin sebesar Rp3.004. Kecil banget Mas. Kecil. Iya Pak. Oh, saya pikir gede tadi. Jadi kalau misalnya ditambahkan dari Rp602.050 ditambah Rp3.004, itu cukup membayar Rp605.54 saja. Jadi menurut Bu Afifah, apakah ini membantu? Sangat membantu banget. Ini kalau 3.000 doang tadi dari yang itu dari rokok jarum, iya itu mah ngeteng langsung ya Pak, ya langsung tertutupi itu. Tuh, nah siasatnya itu Bapak Ibu sekalian, sahabat Aksesmu dan Bu Afifah, kalau misalnya penggunaan dari pembelanjaan tersebut itu sudah dipastikan ada untungnya 130 sekian ribu ya. Jadi kalau misalnya dengan membayarkan 3.000 tanpa mengeluarkan uang cash, apakah ini membantu? Sangat membantu Nah, jawabannya nah. Pak. Jadi uang modalnya itu bisa disimpan, digunakan untuk yang lain. Tapi saya pengen kasih tahu kenapa kalau misalnya para pengusaha warung kecil ini menggunakan bayar tunda ini lebih rajin, lebih rutin, maka untungnya akan lebih cepat ya. Yang penting dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Oh, kalau misalkan belum ada uangnya tuh Pak, kena cas-cas gitu nggak, biaya cas-cas gitu Pak? Nah, kalau di kami aplikasi dengan fitur bayar tunda memang ada yang namanya penalti. Tapi penalti. sahabat Aksesmu dan Bu Afifah yang pasti perlu tahu seberapa besar sih penalti yang akan diberikan. Iya, betul, Jadi betul. di sistem kami itu dikenakan 0,1%. Ya, jadi kalau misalnya pembeliannya Rp605.054, 0,1%-nya itu
sebesar berapa? Bentar, Pak. Berarti 6.000. Ya, 600 rupiah. ya 600. Oke, 6.000. Ternyata 600 rupiah doang ya, Pak. Sangat kecil sekali, Ibu. Bu Pipa kalau gitu harus jelasin detail, Pak. Iya. Soalnya Oh, sering gitu ya? bolos matematika. Mas, Iya, dulu kan sekolah sama saya. Gitu ya. Iya. Ya udah besok ngeles ya matematika. Jadi kalau misalnya 600 rupiah dikenakan 1 hari ya, tapi jangan sampai nanti berlalu-lalu sampai 2 bulan, 3 bulan. Karena kenapa? Ya Bapak Ibu sekalian, usaha warungnya kan yang penting cuan. Betul. Yang pasti jangan sampai terpotong cuannya itu hanya untuk membayar penalti. Benar. Itu. Jadi bisa Oke. dipastikan kalau dengan pembelanjaan pakai bayar tunda, untungnya cuma dikurangi Rp139.970 dikurangi Rp3.004. Wah, masih Ya, banyak ya, Pak. Masih 136.000. Iya. Masih 136.000. Tapi Pak, saya mau tanya nih, kalau misalkan, karena kan kita kan tadi udah dikasih tahu tuh sama Pak Sarim produk-produk apa aja sih gitu yang bakal laris gitu yang dijual, karena udah ngatur strategi produk itu. Nah, berarti kan akan lebih cepat muternya tuh Pak modalnya. Betul. Jadi kita bakal cepet juga bayar toko modalnya. Kalau kayak gitu boleh nggak sih Pak? Oke, jadi kalau misalnya sahabat aksesmu pengen menggunakan bayar tunda, ya, Bu Afifa juga pengen bayar tunda. Lalu kalau misalnya sudah ada cashnya misalnya, karena saking cepatnya barangnya sudah laku, itu bisa langsung dilakukan pelunasan. Tujuannya untuk supaya tidak kena penalti, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian 1 hari sudah ada uang cashnya, langsung saja dilunasi. Itu supaya modalnya bisa terputar. Nah, saya jelaskan yang tadi, ini prosesnya transaksi untuk 1 minggu. Ya, jadi kalau misalnya 1 minggu itu bisa dilakukan pembelanjaan dan langsung habis, ya, laku keras, Laku keras. 1 bulannya bisa 4 kali. Iya. Jadi tinggal dihitung aja 136.900 lebih dikalikan 4 kali, jadi berapa? Jadi banyak. Iya, jadi banyak. Betul. Alhamdulillah. Iya, makanya banyak sekali yang menggunakan metode ini dan dengan perhitungan yang cepat dan tepat. Sehingga untungnya, cuannya itu tidak berkurang. Oh iya, benar Pak. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau pakai bayar tunda mah tetap untung ya Pak. Nggak Pastinya. bagian ini kan. Apalagi itu bisa ngebantu banget nih buat ngestok barang-barang yang cepat laku kan Pak. Betul, Gitu. Biar betul. perputaran uangnya juga cepet nih ya kan. Pak Sarin, produknya banyak yang promo nggak Pak? Promo banyak di Aksesmu, ada promo cuan, Oh iya, tuh saya ada tahu tuh Pak promo beli Sarim. 1 dapat apa, banyak promo-promonya, ada potongan harga, ada dapat PWP, ada dapat produk, dapat beli produk A, dapat produk B, itu banyak promo-promonya. Oh, kalau gitu sahabat aksesmu bisa dong belanja pakai bayar tunda dengan produk promonya. Pasti bisa. Ada Iya. cuan. Pak Mantap. Hengki, maaf Ya. nih, kayaknya Si Lili mau nanya nih Pak. Oh, silakan. Oh, Ya, boleh Cici. Iya, Oh, Pak boleh. Sarim, oh, boleh. Boleh. Barang-barang apa aja sih yang tadi 7 hari bisa muter yang selain dari tadi Bapak sebutin? Kira-kira saya mau banyakin stok nih. Oh iya, tadi ada produk-produk air mineral, terus ada mungkin teh kotak, ada susu Tetra Pak. Kalau tadi ada mie instan, ya produk perputaran yang cepat itu seperti itu, Bu. Jadi apalagi nanti sigaret juga atau rokok tadi ya, itu silahkan Ibu stok banyak. Tapi Ibu juga lihat juga konsumennya seperti apa. Kalau memang konsumennya lebih pembeliannya lebih banyak, ya stoknya juga kita lebih banyak. Gitu, Bu Cici. Iya. Sama-sama. Gimana Ci Lili? Sudah sangat membantu belum nih? Sangat membantu. Oh, Ini yang jadi host saya atau ini sih? jadi saya Ci Lili kayak gini-gini. Tutup kayak ini sama penonton yang ada di sini udah ribuan soalnya nonton. Oh gitu. Cici Lili kalau jual barang-barang tadi sama saya murah ya, lebih murah pada ini ya, warung Bapak kan? Saya nomornya di Aksesmu ya. Iya. Oh. Kan? Nah, saya mau reminder lagi nih buat sahabat akses mau buat ikutin giveaway pertanyaan terbaik di akhir podcast. Nah,
Untuk pertanyaan sendiri, sahabat aksesmu akan mencantumkan nama lengkap beserta nama toko yang ada di aplikasi ya. Jadi bukan nomor member, tapi nama toko di aplikasi. Dan juga saya pengen reminder juga buat giveaway yang satunya, yaitu giveaway dengan total senilai 1 juta rupiah. Nah, caranya yang pertama, sahabat aksesmu tinggal transaksi di aplikasi aksesmu dengan minimal belanja Rp600.000. Lalu yang kedua, foto dengan bukti transaksinya, yang fotonya bisa dilihat di contoh berikut ini nih. Laris banget tuh, selalu habis Pak stoknya. Nah, makanya Ibu harus tahu stoknya yang kira-kira laku keras. Tadi kalau Pak Ibu, harus laku keras nih, laku pemutaran uangnya atau modalnya lebih cepat dan cuannya lebih banyak gitu ya. Nah, Ibu harus tahu nih produk-produk apa aja yang dibutuhkan, dan produk-produk yang pembeli Ibu beli ya kalau memang keseringan in-out-nya atau keluarnya barangnya banyak, ya itu Ibu harus stok yang banyak juga gitu. Oke, berarti kalau misalkan di warung saya nih lebih sering ada orang pembelinya kayak rokok, jadi banyak rokok gitu ya Pak ya. Berarti saya harus stok mulu, jangan sampai kehabisan gitu. Betul, ya. Bu. Kalau Ibu tadi stoknya sering kosong, takutnya pelanggannya balik ke warung lain, pindah ke warung lain. Makanya harus benar-benar tahu nih stoknya, dan ya nomor pertama sih pelayanannya juga sih, Bu. Oh iya. Gimana Mas Aksa pelayanan di warung Bu Viva? Saya mending ke warung Bu Cilili dah. Parah banget, awas ya ke warung saya lagi. Mana sih Ibu jutek mulu sama saya, tadi aja ngaku-ngaku jualannya lebih mahal pada saya. Gimana sih? Tapi tadi saya buatin kopi kan? Oh iya, enak sih kopinya, makasih Ibu. Dan panas. Iya loh. Oke Pak, terus kalau kayak gitu, kalau misalkan barangnya sering kosong di pembeli, ya nanti saya malah lagi rugi ya Pak ya? Iya betul, Bu. Kalau sering kosong ya Bu, segera hubungi Mas Aksanya biar cepat dipenuhi barangnya. Ibu sering order ke aksesmu. Iya, tapi saya emang nggak pernah nyatet kayak gitu sih Pak, kayak rincinya. Duh, pusing banget tuh Pak saya kalau kayak gitu. Tapi itu saya suka bingung. Apa tuh, saya pernah dengar pembukuan warung tuh apa ya Pak ya? Hah? Pembukuan warung? Ibu nggak tahu? Enggak. Gimana sih pedagang warung nggak tahu pembukuan warung? Ini ibu bapak di sini tahu nggak pembukuan warung itu apa? Tuh. Nah tuh Ci, ini pernah dengar apaan tuh Ci? Iya, buat catat-catat itu kan tujuannya pembukuan warung. Catat apa dulu Ci? Catat utang, diary, banyak. Ya udah deh, langsung Pak Engki aja nih jelasin pembukuan warung itu apa sih Pak? Oke, sahabat aksesmu dan Bu Viva. Jadi kalau pembukaan warung itu sangat-sangat penting. Setiap warung harus punya pembukuan warung untuk mencatat-catat. Nah, contohnya seperti layar berikut. Stok awalnya misalnya dari minyak gorengnya itu di stok 12 pouch ya. Oh ya. 12 kantong lah ya, 12 Iya. kantong. Nah, jadi 12 kantong ini setelah akhir dari hari tersebut itu dilihat berapa banyak yang sudah keluar, yang sudah laku. Ya. Jadi setelah mendapatkan nilainya, sudah ada perencanaan kalau sudah menipis bisa dilakukan stok kembali Oh iya lewat iya. aksesmu, Iya, ya kan? Promo-promonya banyak. Apalagi tuh kalau saya belanja di aksesmu tuh pengantarnya cepet banget nih Mas Aksa. Suka banget. Kali ini saya dipuji. Saya baik kan Mas Aksa. Ada Jadi baik. barang-barang yang nantinya udah keluar, otomatis kan sudah dapat cuannya. Oh iya benar-benar. Nanti pas waktu 1 bulan misalnya pembukuannya dihitung terakhir, cuannya itu bisa seberapa besar gitu. 1 minggu yang dilakukan pembelanjaan dengan aplikasi aksesmu, fitur bayar tunda sudah direncanakan sekali transaksi sekian rupiah. Lalu dilakukan perencanaan transaksi kedua atau belanja kedua, ketiga, seterusnya sampai 1 bulan. Iya. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat aksesmu kalau sudah melakukan transaksi dan sudah lunasi, itu akan cepat sekali, temponya akan kembali, jadi bisa melakukan pembelian ulang atau transaksi lagi di aksesmu, ya. Jadi bukan cuma kalau saya bilang 1 bulan 4 kali transaksi, ya Bapak Ibu sekalian bisa lebih, bahkan bisa lebih belanja lebih sering. Yang penting
sering-sering jangan sampai lewat jatuh Tempo, tempo. bener. Nanti malah bukannya untung malah buntung ya Pak. Nah, bener. Tapi, Pak Hengki saya mau tanya, sebenarnya tuh penting nggak sih Pak pembukaan warung tuh Pak? Soalnya saya selama ini tuh belum pernah nyatet gitu, pusing Pak tuh tiap hari harus nyatet satu-satu, barangnya kan banyak Pak. Betul. Ini mah pemales, Pak. Ya kan? Males, lihat tuh Mas Aksa, kan sih banyak ini tuh ada kecap, ada ciki-ciki, mie instan, deterjen, minyak, semuanya banyak masa satu-satu saya catetin. Gue mah pamer mah jadi hobi. Pamer mulu. Nah, Bu Viva, jadi untuk pembukuan tersebut tiap warung kan harus punya. Karena kenapa? Jadi kita bisa tahu yang namanya barang keluar, stok barang, kapan kita harus stok, kapan kita akan mendapatkan untung. Terus jadi pembelian itu benar-benar dapat berapa rupiah lah keuntungannya ya. Jangan sampai penjualannya itu di bawah harga yang sudah dibeli. Ya, jangan sampai rugi karena tidak laku. Makanya pilih barang yang tepat, yang cepat putar, cepat laku, seperti yang Pak Sarim bilang tadi. Jangan penggunaan juga tanpa harus keluar cash lebih dulu, ya, dengan tempo 7 hari lewat bayar tunda. Oh iya benar. Nah, pencatatan juga harus tetap dicatat meskipun banyak. Kenapa? Karena nantinya untuk perencanaan stok barang maupun untungnya juga akan lebih jelas ke depannya. Jadi dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita sudah mendapatkan atau merasakan keuntungan atau cuannya dari pembukuan tersebut, Bu. Oh iya. Oke, tapi Pak kalau misalkan itu tuh males kan ya, berarti emang harus itu ya Pak, melawan rasa males saya gitu ya. Nah, ngaku. Katanya males. Sama ngaku. Bu Viva mau cuan nggak? Mau. Catat. Wah, iya ya. Oh iya, soalnya takut ya Pak nanti ya kalau misalkan nih ada barang apa gitu dari terakhir kali beli sama sebelumnya tuh beda harganya, ada kenaikan harga, tapi saya tetap jual di harga yang lebih lama, itu saya malah buntung ya Pak ya, bukan untung ya. Betul. Oh, makanya saya harus rajin-rajin nih Pak ya pembukuan warungnya ya. Mulai sekarang. Oh iya Pak, kalau misalkan pembukuan warung juga tuh bisa nggak Pak kalau kita nyatetnya tuh nih ada yang ngutang gitu Pak, gimana Pak? Kalau ngutang, ya pastikan juga kalau utang itu kan sebenarnya di luar dari transaksi atau mungkin yang fasilitas yang diberikan ya, di aksesmu maupun dibayar tunda. Jadi harus pintar-pintar juga, di mana kita bisa melayani pelanggan, tetap bisa membantu mereka memilih barang-barang yang mereka mau, tapi jangan sampai nanti cuan yang Ibu dapatkan nanti jadi tertunda. Itu berarti kembali lagi ke Bu Viva dan sahabat-sahabat aksesmu. Oh gitu. Oh, kalau kita pengen nolak gitu Pak, kan kadang tuh suka nggak enak gitu ya Pak ya, apalagi kalau itu sering beli ke kita. Kalau dari Pak Salim sama Pak Hengki sendiri tuh ada nggak sih Pak kayak apa ya, tips and trick kayak gimana biar nggak terlalu ngutang atau apa gitu Pak? Mungkin biar kayak saya pelayanannya harus tegas atau apa gitu, atau kita harus di reminder gitu Pak setiap dia beli ke warung saya tuh gimana nih Pak? Ya, Boleh, silakan. Jangan gitu Pak, Karena memang ya memelihara atau hubungan relationship sama pelanggan itu agak susah gampang. Iya betul banget Karena Pak, setuju Pak. Kalau hutang ya kata Ibu, harus tegas, takutnya dia marah. Kadang sekarang kan zaman berubah nih Bu. Kalau yang punya hutang itu lebih galak daripada orang yang memberi hutang, gitu ya. Bener Pak. Benar nggak sih? Bener banget Pak. Tapi tergantung kita juga. Kalau memang kita sudah dekat, sudah sama pelanggan, kan rata-rata mungkin pelanggan Ibu sekitar warungan Ibu aja Iya kan, sih, lebih Pak. kenal, lebih sering ketemu. Ya pasti kalau kita naginya dengan baik-baik juga pastinya ya mereka juga tahu diri lah bahasanya. Oh iya. Gitu Bu. Oh iya Bu Abba, tadi kan saya mengupdate terkait program-program promo yang ada di Aksesmu ya. Iya. Tadi selain potongan harga, terus dapat produk A dan produk B gitu kan. Ada Itu juga apa lagi, kita ada Pak? promo Star Bu. Wah. Ya sahabat Aksesmu, Walpipa, kita ada program promo Star, terus ada program promo paket. Jadi ada banding ya Bu, beli misalkan contoh Iya. beli Floridina dan teh Javana satu paket harganya lebih murah. Itu kita ada seperti itu Bu. Dan poin Star tadi Bu, ada juga promo-promo poin Star Bu Afifah dan sahabat Aksesmu. Jadi pembelian misalkan 150.000 dapat 1 star, starnya dapat voucher. Itu nanti lihat di aplikasinya Aksesmu gitu. Oh gitu. Jadi sudah komplit secara promo di Aksesmu. Wah banyak Gitu. banget nih promonya ya Pak ya. Iya. Kalau yang Star gitu berarti saya
habis beli nih Pak. Ya, Berarti tadi Pak nominalnya 150 dapat 1 star. ya, itu tergantung nanti kita ada program, ada dari Ultra Jaya belanja 50.000, 150 nanti ada syarat dan ketentuannya. Oh, oke Gitu. oke. Jadi makin cuan Betul, ya. cuan-cuan cocok untuk Iya, Anda. Iya. Apalagi pakai bayar tunda. Iya. Komplit. Iya. Cuannya ini makin menggunung jadinya. Iya, aduh, nanti saya malah buka cabang lagi. Wah. Iya. Amin. Iya. Walaupun kalau buka cabang kayaknya kliennya sama kayak Bu Pipa lah. Nggak gitu dong. Nanti kan kita hire orang gitu. Wah, aminin aja ya. Amin. Nih gimana nih Bapak Ibu di rumah sama ini nih Bapak Ibu yang lagi ngelempar di sini nih udah paham belum tentang ini nih kebutuhan warung? Oke, udah jelas ya. Nah, kalau udah jelas, kita mau jawabin nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di live podcast Aksesmu. Siapa tuh, Ci? Bagaimana cara menambah jumlah limit toko modal dan berapa limit terbesarnya? Bisa terjawab. Ini tidak terlupakan. Saya pikir Bu Viva. Oke, jadi buat sahabat-sahabat Aksesmu, untuk mendapatkan limit pengajuan itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi teman-teman Aksesmu bisa cek langsung di HP-nya teman-teman, buka aplikasi Aksesmu, lalu klik di bagian bawah plafon ada pengajuan untuk kenaikan plafon. Nah, syaratnya itu cukup mudah, cukup gampang. Jadi di mana sahabat Aksesmu itu tinggal sering-sering melakukan belanja selama dalam 3 bulan itu 10 kali belanja dengan nilai minimal 600.000 dan juga jangan lupa tidak ada tunggakan atau pembayarannya tertunda, dan juga dalam waktu 1 minggu sebelumnya sudah melakukan transaksi cepat-cepat langsung minta kenaikan plafon. Ajukan, bisa bicara dengan mas-mas Aksesmu atau Mas Aksa, atau juga bisa hubungi dari CS Toko Modal untuk dapat informasi lebih lanjut. Nah, kalau dibilang limitnya untuk limit awal yang didapatkan itu 750.000 ya, tapi dalam 3 bulan bisa mengajukan kenaikan plafon menjadi 1,5 juta. Nah, jadi limit tertingginya berapa? Itu dilakukan 2 kali ini Pak ya? 2 kali, ya? double. Iya. Ya, saya suka yang double. Wah, Jadi 750.000 jadi 1,5 juta, nanti 1,5 juta jadi 3 juta, 3 juta jadi 5 juta, dan yang paling tertinggi dari 5 juta jadi 10 juta. Nah, siap-siap kalau udah dapat 10 juta, Bapak Ibu sekalian bisa langsung stok barang sebanyak-banyaknya, buat tempatnya juga diperbesar lagi supaya barang-barang yang 10 juta itu bisa masuk semua. Supaya apa? Cuannya tambah gede. tapi tetap harus merhatiin nih Pak ya, jangan sampai nanti belanja banyak stok barang tapi itu barangnya malah ngendep gitu loh Pak. Betul, makanya kita juga pengen teman-teman Aksesmu juga tahu kalau barang yang dipilih itu pasti harus cepat putar dulu. Dan jangan lupa kemampuan untuk membayarnya juga harus tahu, karena satu barang produknya cepat putarnya itu berapa lamanya hanya teman-teman sekalian yang tahu. Oke. Jadi harus ada strategi. Iya. Kenapa sih Pak kalau itu ada plafon itu? Saya mah taunya plafon yang di atas Pak. Oh gitu. Banyak Kan sering hujan ya. Bocor Pak. Gitu. Iya. Tambel dong, Bu. Oh iya. Nanti Jadi apa ya? kenapa plafon? Iya. Plafon itu sebenarnya pembatasan untuk nilai. Apa tuh Pak? Jadi nilainya kan kita bilang kita plafon awal itu 750.000, ya kan? Plafon berikutnya ketika si sahabat Aksesmu sudah menggunakan bayar tunda itu rajin, nah itu ada peningkatan. Kan kebutuhan warung tidak mungkin hanya segitu-segitu aja. Iya benar Pak. Pasti nambah dong. Iya, Namanya juga benar. mau usaha, mau maju, mau tambah. Tuan. Itu namanya plafon. Jadi kayak naik level gitu ya. Betul. Mungkin biar ini nggak sih Pak, biar kayak takut kan kita kan kadang manusia tuh suka hilap gitu ya. Ah. Belanja banyak, nimbun stok barang, tiba-tiba pas jatuh tempo nggak bisa bayar Pak. Jangan sampai seperti Iya itu. betul, amit-amit ya Pak ya. Iya. Aduh. Makanya tadi beli produk-produknya yang ibaratnya pembeli atau pelanggan itu yang sering beli. Iya, bener-bener, Jangan asal bener-bener. stok, Bu. Iya benar. Dia tadi nanti imbasnya nanti numpuk barang pas Iya. jatuh tempo nggak bisa bayar. Iya, sayang. Kadang ada cuannya nanti.
Iya, malah buntung ya Pak ya. Buntung. Iya. Ini pertanyaannya menarik banget ya, sampai lama banget gitu ngebahasnya ya, gitu kan. Buat sahabat aksesmu nih yang punya permasalahan warung juga, bisa langsung ditanyain aja nih di kolom live chat box dengan cantumkan nama lengkap dan juga nama toko di aplikasi ya. Karena di akhir podcast, mana tahu nih, sahabat aksesmu menjadi satu dari pemenang voucher belanja sebesar Rp25.000. Jadi kan lumayan kan. Iya, lumayan. Nih saya ada ketemu nih pertanyaan dari YouTube nih, dari Gindung Samaun. Nama tokonya toko Pasti Mart. Widih. Pasti. Iya kan. Pasti. Bukan main-main berarti. Pasti. Iya. Jadi pertanyaan gini nih, mau bertanya caranya supaya bisa jual mahal tapi laris itu gimana? Nah, ini kayaknya- ini suhunya jadi Spesialis. pasarin. Silakan Sarif. Siap. Oke, sahabat aksesmu tadi Pak siapa? Mbak Gindung. Pak Gindong atau Bu Gindong ya? Iya. Oke, kalau jual mahal ya kita lihat dulu potensi pasarnya atau potensi wilayah warung ibu berada atau bapak ibu berada. Kalau kondisinya mungkin tadi ada kelas menengah ke atas, mungkin boleh dijual harga yang sewajarnya sih, sebenarnya bukan mahal ya. Takutnya kan tadi kalau jual mahal terlalu mahal, Iya, ya nanti kabur yang ada. bener. Kalau terlalu kemurahan ya kita untungnya ya Nicis kecil. banget Nah, ya. Jadi mungkin bisa melihat lah wilayah sekitar bisa jualnya harga berapa. Tadi contoh Bu Habibah, oh mau jual harga ultra teh kotak, contoh gitu ya. Iya. Kalau menengah ke atas, saya mau jualnya harga 5.500 plus ditaruh di chiller dingin, Iya. itu monggo. Nanti kalau saya karena mungkin daya belinya pembelinya rendah, maaf, ya misalnya saya jual harganya 4.500, saya jualnya kecil aja lah. Yang penting perputarannya lebih Cepat gitu. Kan kalaupun itu untungnya sedikit nggak mau jadi bukit kan. Betul, gitu. betul, Nah, betul. dibandingkan nanti untungnya gede, tetapi perputaran barangnya tambah, Iya. itu sama aja. Iya. Gitu. Yang ada nanti Siapa malah- tadi? Pak Gino. Pak atau Bu Gino, Gindong? iya. Iya, Kurang nanti lebih begitu. Iya, nanti yang ada malah nimbun stok apa kalau nggak Betul, laku ya. betul. Oh, berarti ini Iya. kalau misalkan yang kayak perumahan-perumahan gini, ini kan banyak bocil-bocil gitu ya Pak ya, yang suka apa tuh minum-minuman kemasan gitu. Nah Betul. kalau kayak gitu kayak mendingan dijual sedikit lebih murah aja gitu ya Iya, Pak ya, biar betul. cepet gitu. Kecuali mungkin kalau di kawasan perkantoran gitu ya Pak, Iya, warungnya atau di betul, kantin-kantin kantor atau di Iya. mana, mungkin tuh boleh harganya dinaikin dikit gitu ya Dikit, Pak iya, ya. betul. Ya dikit aja, jangan Iya. banyak-banyak. Betul. Nanti pas nanti timbun produk barang yang nimbun, pas mau bayar jatuh tempo, kita juga yang rugi. Iya, benar. Kurang lebih begitu. Oke, makasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Yuni Prambanan. Nama tokonya Toko Aziz. Oke. Yang dimaksud penalti dalam pembayaran tunda ini apa sih? Nah, Pak Hengki, Pak Hengki. spesialisnya. Wah, Pak, penalti bukan main bola ya. Tapi dipriwitin. Iya. oke. Kalau penalti di fitur dari bayar tunda itu, sahabat aksesmu, jadi memang pembayaran yang tertunda dalam arti kan sudah dari awal sudah dijelaskan bahwa bayar tunda fitur tersebut memang temponya itu hanya 7 hari ya. Jadi persiapin nih dari segi barangnya harus pilih yang cepat laku. Betul. Jangan sampai 1 minggu lebih gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya perputarannya sudah cepat, ya otomatis tidak kena penalti, ya kan? Jadi aman, cuannya juga aman. Nah, kalau pembayaran bayar tundanya itu terlambat dari 7 hari, hari pertamanya sudah tidak melakukan pembayaran atau lupa, kebanyakan sih lupa. Lupa, makanya dari pembayaran tersebut ya nanti akan secara sistem dikenakan 0,1% tersebut karena sudah lewat bayar tundanya, lewat jatuh tempo. Ya, jadi diharapkan cukup mengingat ya tanggal untuk pembayarannya supaya tidak lewat jatuh tempo. Iya. Mungkin biar nggak kelewatan tuh di reminder gitu ya Pak ya. Dicatat. Iya, benar. Pembukuan. Oh iya benar tuh gede-gede tulis Handphone ya. pakai alarm aja. Iya, benar. Buat mengingatkan. Iya, atau enggak ya catatnya tuh dilingkarin di kalender gitu kan Kalender. ya. Jangan lupa dikasih notes, lupa ntar bundar nih apa ini apa. Awas kena penalti. Iya, setiap hari dak-dik-duk semua, punya utang. Betul. Oke, makasih ya pertanyaannya. Tadi dijelaskan tadi kan sama ini, udah dijelasin, udah detail banget kan tadi dijelasinnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat aksesmu. Dari Bu Mutmainah, nama tokonya Toko Rosa. Bagaimana membuat pembukuan warung, sedangkan di toko udah ada stok barang lama? Untuk catatan pembukuannya dicampur dengan yang baru dibeli atau dipisah?
Ayo, ini siapa ini? Mana nih? Oh, Sip. Gambaran. Boleh. bantu jawab ya. Ayo. Ya, silakan. Ganti-ganti yang mungkin Iya. Pak Sarip mau Nanti saya nambah tambahin dulu ya. gitu. Ya. Oke, ya jadi pembukuan itu sebenarnya dimulai dari produk yang sudah lama yang harus keluar terlebih dahulu. Ya. Jadi istilahnya barangnya jangan sampai kadaluarsa. Jadi kalau misalnya sudah ada dalam pencatatan sebelumnya barang-barang lama dimulai untuk mulai dijualkan atau display di depan warung supaya para pembeli itu langsung memilih barang-barang lama tersebut. Nah, barang-barang yang baru diharapkan untuk ditaruh jangan terlalu lama juga karena tiap produk ada benar. betul masa aktifnya. Jadi di mana kalau misalnya sudah Bapak atau Ibu sudah melakukan pembukuan akan alangkah lebih baik kalau misalnya barang yang lama itu keluar terlebih dahulu. Jangan digabung. Kenapa? Karena kalau digabung nanti akan bingung sendiri. Untuk sahabat aksesmu, kalau pembukuannya yang mana pencatatan pembelian barang tanggal berapa nanti ditaruh di dalam buku ya. Jadi tiap kali pembelian barang tanggalnya harus ada, jangan dicampur sehingga barang-barang yang tersebut itu udah sesuai nih dengan tanggal kadaluarsanya supaya jangan terlalu lama disimpan. Iya, betul. Gitu. Jadi istilahnya kalau ada bahasanya kita post in test out-nya gitu yang didahulukan yang bukan yang kadaluarsa ya, yang masa edarnya sudah mau mendekati ya, di display paling depan, yang baru ya boleh di belakang. Karena kan nanti ya tadi untuk perputaran produknya juga biar fresh dan nanti kan pada saat si konsumen atau pembeli akan membeli ya nanti juga lihat ternyata expirednya masih lama. Oh iya. Dan perputaran produknya kita juga maintain tadi kan. Iya. Tapi secara overstock ya secara stok ya kita tetap pencatatannya digabung karena kan mau yang lama yang baru itu terkait teknis displaynya saja sih. Oke. Itu bisa jadi tips ya. Betul. Kalau istilahnya kita ada bahasanya planogram ya, semi display. Di displaynya kan mungkin ya tadi di warung kadang-kadang food dan non food dicampur gitu ya. Iya. Ya baiknya kan food dan non food dipisah ya, makanan dan non makanan gitu ya dipisah. Dan tadi ada bahasanya kalau Pak Hengki mention ya yang bukan mendekati, yang masa edarnya mau lebih cepat itu taruhnya di depan, betul. Biar lebih terjaga juga freshnya produk-produk yang display di kita. Mungkin ini kali Pak ya, mungkin stok yang masih tersisa sebelum kita nyetok lagi itu yang lama ditaruh di depan, terus yang baru kita taruh di belakangnya. Jadi nanti kalau misalnya ada pembeli mau beli atau apa kan, jadi yang diambil yang di depan dulu gitu. Jadi stok yang lama yang enggak akan kadaluarsa ya. Betul. Dan mungkin ya tadi yang pemilik warung seperti Bu Afifah tadi, kalau stok barang ya harus dikira-kira nih punya stok barang, ternyata potensi jualnya dalam seminggu itu hanya jual 20, jangan sampai ibu belinya 50, pasti kan overstock kan. Kan secara perputaran umur produk kan selalu berputar kan. Jadi tipsnya ya itu tadi, punya kira-kira nih penjualan 1 bulan ini kira-kira penjualannya tadi 50 piece, ya udah belinya minimal dinaikinnya 10% lah, misal 60 piece gitu kan, biar nanti ya kita menjaga overstock juga dan menjaga stock out juga atau kekosongan produk gitu. Pastinya itu Bu Afifah dan sahabat akses. Wih, ini ilmu-ilmunya daging semua ya, Bu. Kayak buncit semua ya, abis dengar ini ya. Ini kan daging-daging banget nih. Buat ini nih, sahabat aksesmu yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyain nih. Selagi kita masih ada di sini kan, kapan lagi tuh ditanyain buat permasalahan warungnya. Jangan lupa juga ya buat cantumin data lengkap kamu seperti nama lengkap dan juga nama toko kamu di aplikasi ya, supaya kalau sahabat aksesmu menjadi pemenang di akhir podcast, karena kita ada voucher belanja di akhir podcast, mungkin bisa menang gitu kan, lumayan buat belanja berikutnya gitu kan. Nah, di aksesmu. Iya, belanjanya di aksesmu, jangan lupa ya. Bukan bayar tunda, benar kan? Nah, ngomong-ngomong tentang bayar tunda, kita juga ada voucher belanja, giveaway voucher belanja sebesar 1 juta rupiah nih, menggunakan fitur bayar tunda. Nah, cara ikutnya gampang banget nih sahabat aksesmu. Yang pertama, belanja di aplikasi aksesmu menggunakan fitur bayar tunda dengan minimal belanja Rp600.000. Lalu yang kedua, foto diri kamu dengan bukti transaksi dari belanja kamu. Lalu upload fotonya di Instagram. Jangan lupa juga buat tag akun Instagram aksesmu dan toko modal. Jangan lupa juga buat follow kedua akun Instagram tersebut ya. Akan diambil 9 pemenang
yang melakukan transaksi di aplikasi Aksesmu menggunakan fitur bayar tunda yang dibeli pada periode 3 hingga 14 Mei 2024. Untuk pemenangnya sendiri akan diumumkan pada tanggal 21 Mei 2024. Jadi banyak nih voucher belanja yang bakal kita bagi-bagiin ke sahabat Aksesmu. Nanti saya juga mau ikutan Mas Aksa. Iya, buru-buruan. Dulu kan ini kita lagi podcast. Oh iya, Nanti kita habis podcast. Oh iya, profesional ya. Dan sampai keduluan dari Iya. Aksesmu yang lain. Iya. Oke, masih ada yang nanya nih. Ternyata lumayan banyak nih yang nanya. Karena kayaknya karena ini nih ada bintang tamu kita yang ini ya yang spesial gitu kan. Jadi yang pengen nanya penasaran banget gitu kan. Ini dari Mas Ocit. Mas Ocit bertanya, kenapa sih barang yang sering habis di warung itu jadi penting buat kita? Gimana sih cara ngelola stok dan jualannya? Oke. Mas Arim ini. Iya, kan? Tadi sebenarnya sih kita udah mention duluan ya untuk mengolah stok itu ya tadi Mas Ocit atau para Aksesmu, sahabat Aksesmu dan Bu Viva, berarti kan kita harus maintain stok di mana kita bisa menghitung nih, kita kan biasanya punya histori penjualan ya. Misalkan produk tadi Ibu misalkan Ultra Teh kotak, bulan lalu kita jualnya 1 bulan itu full 30 piece. Oh bulan depan deh kita mau tambahin stoknya nih lebih dari 30 piece, misalkan kita naikkan 10%, 40 piece. Oh ini biar tadi menjaga nggak stock out atau barang kosong, atau kita juga jangan sampai barang kita overstock gitu. Jadi untuk menjaga produk-produk yang tadi dianggapnya laku di warung masing-masing sahabat Aksesmu, kita harus punya detail pencatatan tadi. Jadi pencatatan stok harus detail, penjualan juga harus detail. Kenapa kita punya pencatatan penjualan? Buat nanti kita histori ke depannya, atau nanti buat acuan kita memiliki stok atau membeli barang ke Aksesmu. Jadi nanti misalkan tadi yang tadi saya bilang Ultra Teh kotak butuhnya, atau jarum super butuhnya berapa, jadi kita sudah punya tuh hitung-hitungannya, tinggal kita diaplikasikan ke aplikasi Aksesmu. Oh saya mau order Ultra Teh kotak 50 piece atau jarum super 50 piece gitu kan. Jadi kan udah tahu historinya. Dan memang ya kita juga sebagai pemilik warung harus pandai-pandai nih mengelola stok. Ya tadi jangan sampai expired atau jangan sampai nggak laku gitu, barang yang nggak laku ibu beli. Nah, jadi nanti perputaran uangnya juga lambat. Iya, nanti ada penalti juga dari toko modal ya kan. Gitu. Oke. Kurang lebih. Makasih ya Pak Sarim atas penjelasannya. Semoga sahabat Aksesmu yang bertanya bisa mencerna dengan baik ya penjelasan dari Pak Sarim, karena yang dijelaskan juga detail tapi mudah dipahami gitu kan. Udah paham kan? Paham banget. Oke, paham. Oke. Karena udah banyak pertanyaan nih. Saatnya kita masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang. Oke, pemenang dari pertanyaan terbaik di podcast sore hari ini adalah siapa ya? Namanya voucher belanja 25.000. Iya, kan siapa ya? Nonton tadi. Saya bawa HP gitu kalian nonton. Iya, nonton aja deh. Jangan Pak. Iya. Oke, jadi pemenang pertama kita adalah selamat kepada Bu Lina Kusmiati dengan nama Warung Bu Lina. Tadi Bu Lina, terus pemenang kedua. Siapa ya pemenang kedua ya? Aduh, udah deg-degan kayaknya. Mau menang juga, Pak. Saya menang juga Mas Aksa. Nggak boleh lah Ibu, kan kita panitia gitu. Iya. Saya enggak kan takut. Iya, Terima kasih. Bapak Ibu di sini juga pada ikutan kan? Ya. Nah, semoga menang ya yang di sini ya. Oke. Jadi pemenang kedua adalah selamat kepada Pak Ginung Samuin dengan nama toko Pasti Mart. Aman nama tokonya pasti menang. Kan ide. Berkah nama tokonya ya, pasti ya. Jadi yang pasti-pasti aja. Oke, pemenang selanjutnya direbutkan oleh selamat kepada Bu Ratna Yuni Anggelia dengan nama toko Zangzar. Oke, kita ke pemenang terakhir. Waduh, siapa ya? Apakah bakal orang dalam atau orang luar? Akan dimenangi sama penonton. Oke, jadi pemenang podcast terakhir kita adalah
Selamat kepada Bumut Maina dengan nama Toko Rosa. Selamat kepada 4 pemenang yang telah memenangkan voucher belanja sebesar Rp25.000. Terima kasih juga ya buat pertanyaannya yang ini banget ya, membuat kita menghabiskan waktu yang lebih ya buat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Memang wah keren-keren banget pertanyaan hari ini. Mungkin sekalian karena ini udah pengumuman giveaway ini sama juga kita udah sampai di penghujung acara nih. Udah habis dong. Gitu. Apa nanti di balik layar aja, Pak. Terima kasih ya kepada Pak Sarif dan Pak Hengki yang udah mengisi Betul, udah mau kasih solusi gitu ya untuk masalah-masalah warung kayak kita gini, Tak. Betul banget tuh. Nah, buat sahabat aksesmu yang mungkin masih belum beruntung nih buat menangin voucher belanja dari kita, jangan khawatir karena kita bakal hadir lagi di podcast selanjutnya. Jadi pantengin terus sosial media dari aksesmu buat tahu jadwal podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.